Oke. Nah, ini informasi tentang mata kuliah ini, SKS-nya 2, artinya pertemuan tatap muka kita akan selama di sini ada 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali untuk UTS dan UAS. Jadi kita tetap akan ada UTS dan UAS di pertemuan ke-8 dan 16 seperti mata kuliah pada umumnya. Ruang kuliahnya kita akan mengikuti dinamika yang sedang ada di kampus ya, karena adanya beberapa proses pemindahan ruangan. Jadi akan campur masih daring dan luring. Nah, untuk kelas ini betul ya, karena Ibu ngajar 2 kelas juga, kelas A dan B, ini kelas B di hari Senin. Kita mulai pukul 8 sampai 9.40. Nanti kita akan bahas beberapa peraturan ya terkait mata kuliah ini. Kesepakatan ya. Oke. Untuk deskripsi mata kuliah. Jadi dalam RPS, nanti juga akan Ibu tunjukkan RPS-nya. Mata kuliah ini membahas tren pendidikan matematika terkini ditinjau dari segi teori maupun praktik. Kajian mata kuliah ini mencakup kurikulum, jadi kurikulum matematika SMP, kemudian materi esensial matematika SMP, dan eksperimen mengajar pokok bahasan matematika SMP. Jadi kamu sudah bisa bayangkan ada eksperimen mengajar yang kalian harus menyusun suatu inovasi pembelajaran yang nanti harus dieksperimenkan di kelas. Gitu. Apakah yang kemarin PMSD kurang lebih sama metodenya? Untuk izin menjawab Bu, untuk Ya, silakan. ya, untuk PMSD itu kemarin tadinya mau ada eksperimen, tapi karena penugasan untuk eksperimen itu baru dilakukan di akhir semester, jadi sekitar bulan November itu kan sudah nanggung anak SD-nya sudah mau pada PAS, jadi eh, sama dosennya diganti jadi modul asesmen aja. Modul assessment. Jadi membuat penilaian gitu ya, modul penilaian ya. Iya Bu. Oke. Oke, jadi paling nggak Ibu punya gambaran apa yang kemarin kalian lakukan. Oke, untuk deskripsi apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya Bu, boleh? Ya, silakan. Untuk eksperimen mengajar itu berarti kita nanti dalam bentuk tim ke sekolah atau sama micro teaching? Jadi memang eksperimen mengenai bisa banyak interpretasi. Terima kasih sudah ditanyakan. Kalau tadi yang kamu jelaskan itu eksperimen ke sekolah dengan siswa yang sebenarnya, betul? Betul. Dalam perkuliahan ini biasanya ibu melakukan, mahasiswa melakukan eksperimen mengajar di kelas. Jadi seperti micro teaching. Jadi kenapa kita sebutnya eksperimen? Karena memang nanti teman-teman yang lain yang selain presentasi itu akan bertindak sebagai siswa SMP. Jadi pada saat satu kelompok maju ke depan melakukan eksperimen mengajar pada satu topik tertentu, maka mahasiswa yang lain akan bertindak sebagai mahasiswa SMP sewajarnya saja. Jadi tidak yang terlalu apa namanya kadang-kadang karena actingnya terlalu menghayati ya, jadi terlalu banyak improvisasi. Jadi nanti kalian yang tidak presentasi bertindak sebagai siswa, kemudian grup yang akan presentasi bertindak sebagai guru. Jadi seperti micro teaching. Ngomong-ngomong ini kelas ini juga ambil micro teaching yang di semester ini ya? Micro teaching semester 6 Bu. Oke, berarti berarti itu angkatan 2021 karena Ibu ngajar itu juga. Berarti bukan ini ya? Iya Bu, bukan. Seperti itu. Jadi beda ya, bukan eksperimen langsung ke kelas. Oke, untuk kurikulum di sini ada kurikulum matematika SMP. Ibu berharap kalian bisa menemukan dokumen kurikulum Merdeka. Jadi menggunakan dokumen itu yang nanti akan kita telaah, kita bedah isinya, kita analisis apa saja sih topik-topik matematika yang harus dikuasai siswa selama 3 tahun di SMP. Ya,
untuk materi esensial matematika SMP, Ibu akan membahasnya bukan berdasarkan bab-bab yang biasa ditampilkan dalam buku pelajaran, tapi kita akan lihat keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Misalkan keterkaitan antara konsep aritmetik dan aljabar, atau keterkaitan antara konsep aljabar dan geometri. Karena memang selama ini pemahaman guru pada umumnya untuk topik matematika itu masih sangat terkotak-kotak, sehingga mengakibatkan siswa pun memiliki pemahaman yang sama. Jadi kalau belajar persamaan aljabar X, Y, Z, ya udah, berarti kalian hanya membahas simbol-simbol aja gitu kan ya, memanipulasi simbol-simbol, betul nggak? Padahal kalau kita lihat keterkaitan antara aljabar dan geometri itu sangat em, banyak sekali. Bahkan kalau kamu sudah ngambil mata kuliah sejarah matematik, sudah ngambil? Belum. Oh, Belum Ibu. sejarah kalau nggak salah mata kuliah pilihan ya. Jadi ada satu periode mungkin sekitar di abad ke-15 di mana ketika hubungan konsep antara aljabar dan geometri itu ditemukan, maka penemuan-penemuan konsep matematik itu semakin berkembang. Jadi memang dalam sejarah pun sudah memperlihatkan bagaimana eratnya kaitan antara konsep aljabar dan geometri. Cuma sayangnya kita guru pada umumnya belum memiliki pemahaman yang komprehensif. Jadi kalian sebagai guru-guru di masa depan, Ibu harapkan mulai dari sini kita belajar. Mulai dari kelas ini kita belajar, ya. Jadi konsep matematika SMP bukan hanya sekedar konsep yang ada dalam buku SMP. Ketika kalian ngajar jadi guru, maka referensi kalian bukan hanya buku cetak yang dipakai oleh sekolah, ya. Banyak referensi yang bisa kalian pakai. Jadi memang tujuannya adalah kalian bisa berpikir lebih kritis, bisa membuat suatu inovasi pembelajaran. Tujuannya apa sih bikin inovasi sebenarnya? Apa tujuannya? Izin jawab, Bu. Pembaharuan Oh, Oke, silakan Septiani. oh, Ya, Septi dulu. ya, Septi. Ibu. Adanya inovasi itu singkatnya untuk pembaharuan sih Ibu, biar pertama biar ada, kalau misalkan ada yang belum maksimal bisa dimaksimalkan, atau biar nggak bosan aja sih Bu. Pembaharuan, memaksimalkan yang sudah ada dan biar nggak bosan. Oke, Zidan gimana? Tujuan adanya inovasi itu supaya materi yang ada dapat disesuaikan dengan kehidupan yang nyata. Supaya Salah satunya materinya seperti itu. disesuaikan. Oke, ada lagi? Ada lagi, kenapa kita perlu berinovasi? Yuk, siapa mau share pendapatnya? Tahnia? Ya, silakan Tahnia. Iya, Ibu. Menurut saya kenapa kita harus inovasi itu benar kata Sekti, itu tuh pembaruan. Nah, karena pembaruan itu untuk meningkatkan, untuk kita bisa mencapai kualitas yang pengen kita capai gitu, Bu. Meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas pembaharuan. Silakan, Ibu mau dengar lagi yang lain. Kenapa kita perlu berinovasi? Kenapa ya? Kenapa? Coba Irsyad. Kenapa kita perlu berinovasi? Irsyad. Iya Bu. Kalau menurut saya nggak jauh beda sama yang lainnya, kayak Zidane dan sama Septi itu pasti setiap zaman akan ada eh, pembaruannya, terus juga mengikuti dari zamannya, terus juga generasi-generasi berikutnya akan berbeda dengan generasi sebelumnya dan selalu tetap untuk tetap apa ya, berkembang terus tentang bagaimana cara pola pikir mereka dan cara paling efektif untuk mengajarkan atau memberikan teori ke mereka gitu. Oke, berarti mengikuti perkembangan zaman ya. Oke, mungkin kalau kita kaitkan sama inovasi-inovasi yang sering
kita pakai itu kan gadget ya, atau smartphone ya, untuk mempermudah ya biasanya kalau seperti itu ya. Nah, tapi pada dasarnya selain untuk meningkatkan kualitas betul, mengikuti perkembangan zaman, ya, eh, pada dasarnya manusia melakukan invention, melakukan inovasi. Awalnya adalah karena ada masalah. Karena ada masalah, maka muncullah inovasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Benar nggak? Karena kalau manusia nggak dihadapkan oleh masalah, buat apa dia berinovasi? Buat apa dia menciptakan sesuatu yang baru? Kalau semuanya udah baik-baik aja. Betul? Kenapa kita perlu handphone? Karena masalahnya adalah komunikasi yang diperlukan waktu yang cukup lama ketika ingin berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh. Betul? Itu makanya teknologi telepon ditemukan. Kenapa sekarang beralih ke smartphone? Karena masalahnya dengan perkembangan zaman, kita perlu mengakses informasi secara lebih cepat, sehingga ditemukanlah internet. Ya, seperti itu. Dalam pembelajaran, kita juga perlu berinovasi, karena memang masalah itu selalu ada. Jadi masalah yang menjadi concern kita guru tuh apa? Apa masalahnya yang menjadi concern seorang guru? Yuk, silakan. Apa masalahnya yang menjadi concern seorang guru matematika? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Zidan. Eh, Sebagai guru, masalah yang sering dihadapi itu pertama, bagaimana anak-anak itu kan, apalagi untuk tingkat SMP itu sekarang kebanyakan menganggap bahwa matematika itu menyeramkan gitu. Tantangan utama adalah bagaimana siswa itu menganggap matematika itu nggak seseram itu gitu. Terus pembelajaran matematika juga seringkali dianggap membosankan, itu-itu aja. Tantangan bagi guru adalah bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan nggak sekedar teori aja, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Seperti itu, Bu. Oke, jadi karena momok siswa akan matematika yang menakutkan ya, sehingga perlu adanya inovasi supaya matematika lebih relate gitu maksudnya sama kehidupan sehari-hari gitu ya, Zidan ya. Oke, yang lain coba Ibu mau dengar. Oke, ayo. Apa tadi pertanyaan Ibu? Pertanyaan Ibu apa? Inayah bisa diulang tadi? Ini Bu, kalau nggak salah tadi tantangan guru. Iya, Iya, masalah apa yang kita hadapi sebagai guru kan? iya. Kenapa kita perlu berinovasi? Karena memang ada masalah. Lalu masalah apa sebetulnya yang kita hadapi? Inayah ada ide? Saya sebenarnya sama Bu kayak Zidan karena masih banyak nganggep matematika itu susah. Terus jadinya gimana cara guru buat biar apa ya, buat murid-murid itu mengerti karena kebanyakan sulit gitu Bu, nggak semuanya langsung paham. Bahkan di kelas pun kadang cuma satu dua orang yang kelihatan jago banget nih matematika gitu, yang lainnya males-malesan gitu. Jadi menurut saya itu jadi tantangan buat guru Bu, ke depannya. Oke, thank you Inayah. Betul sekali yang diutarakan tadi ya. Septiani tadi kayaknya mau bicara. Silakan. Enggak, Ibu. Oh enggak, oke. Yang lain, silakan. Adita, coba Adita. Sebenarnya jawaban saya mirip jawabannya Zidan sih, Bu. Cuman lebih ke bagaimana cara guru untuk menarik perhatian dari siswanya gitu. Karena kan kadang kayak yang tadi dibilang Zidan ya, banyak siswa yang menganggap matematika itu sulit gitu. Jadi kadang malah ada siswa yang nggak terlalu merhatiin gurunya ngejelasin pas lagi belajar. Nah, jadi problemnya itu adalah bagaimana guru untuk menarik perhatian siswa biar siswanya itu tertarik buat belajar matematika. Kayak gitu, Bu. Mhm. Oke, jadi karena first impression itu penting ya. Jadi mungkin
kita melihat ketika first impression-nya udah menyeramkan di awal, pembawaan gurunya mungkin udah menyeramkan, jadi siswanya sudah rendah motivasi duluan. Mungkin itu kali ya, sehingga mereka menganggap matematika sulit dan tidak menyenangkan. But harus diperhatikan bahwa concern kita bukan hanya pada kata-kata menyenangkan, ya. Untuk apa namanya, untuk mengubah pandangan siswa bahwa matematika sulit itu kita tidak hanya concern pada kata-kata matematika harus menyenangkan. Itu Ibu setuju, matematika harus menyenangkan. Tetapi bagaimana guru mampu menguasai konsep matematikanya sehingga dia bisa menyajikan konsep tersebut ke siswa agar lebih mudah dipahami, agar siswa punya pemahaman konsep yang lebih baik. Betul nggak? Menyenangkan itu penting, menyenangkan itu memang diperlukan karena memang banyak siswa udah merasa sulit dan takut. Jadi mungkin eh, banyak sekali pengalaman orang yang bilang kalau oh saya suka matematik karena gurunya waktu di SMP itu enak banget ngajarnya, karena gurunya baik banget. Jadi banyak sekali yang memiliki kesan terhadap guru yang enak ngajarnya, makanya dia suka matematik. Nah, eh, di mata kuliah ini, tentu salah satunya adalah kita harus bikin matematika menyenangkan, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana guru menguasai konsep matematikanya, sehingga kalian bisa menyajikan materi itu agar siswa bisa lebih mudah pahamnya. Jadi kalau ada istilah pedagogical content knowledge, pernah dengar nggak pedagogical content knowledge, PCK? Ejaannya gimana, Bu? Huruf P, C, dan K kalau bahasa Indonesianya. Tapi itu istilah bahasa Inggris, pedagogical content knowledge. Ada pedagogical knowledge, ada content knowledge. Pedagogical knowledge itu berkaitan sama kemampuan seorang guru dalam mengajar dan mengelola kelas. Jadi lebih kepada aspek kemampuan mengajarnya, teachingnya. Tapi kalau content knowledge, ya, berkaitan sama kemampuan guru memahami kontennya. Dalam hal ini kan berarti matematika ya. Jadi seorang guru harus punya apa namanya penguasaan yang baik akan teknik mengajar, juga penguasaan materi. Kalau dia hanya bisa teknik mengajar saja, tapi dia nggak kuasai konsepnya, maka bahayanya dia mengajarkan konsep yang salah, betul? Tapi kalau dia hanya menguasai konten aja, tapi dia nggak menguasai teknik mengajarnya, maka yang pinter biasanya gurunya aja, betul? Karena dia nggak bisa menyampaikan ke siswanya. Jadi harap diingat baik-baik di benak kalian semua bahwa seorang guru harus punya kemampuan PCK, Pedagogical Content Knowledge, kemampuan dalam mengajar dan menguasai materi. Dua hal itu sangat penting. Nah, Ibu harap nanti lulusan-lulusan dari UNJ ini akan menjadi leader-leader di masa depan, menjadi contoh buat guru-guru matematika di lulusan institusi yang lain. Karena memang kalau Ibu amati, lulusan-lulusan dari pendidikan matematika UNJ itu ketika di dunia kerja, mereka memiliki keunggulan, mereka memiliki daya saing, mereka memiliki kualitas yang mungkin tidak dimiliki oleh lulusan-lulusan dari universitas lain. Gitu. Jadi dari sini kalian harus mulai berpikir eh, ketika mengajar, melihat di kelas masalah apa yang kalian hadapi, lalu bagaimana kalian bisa mencoba menjembatani atau mencoba membuat alternatif solusi dari masalah tersebut. Nah, itu makanya mata kuliah, 3 rangkaian mata kuliah ini tuh diberikan untuk mahasiswa pendidikan, PMSD, PMSMP, dan PMSMA, karena memang kontennya akan berbeda, ya, tingkat kesulitannya akan berbeda. Nah, kita lanjutkan. Di sini untuk penilaian mata kuliah. Jadi ini bobot yang biasanya Ibu pakai, terdiri dari 3 komponen besar ya, UTS, UAS itu masing-masing 30%, dan tugas 40%.
Kita bisa lihat di sini tugas lebih besar ya bobotnya ya. Walaupun memang kalau digabung tes tertulis jadi 60% sih sebetulnya. 30-30 jadi 60%. Nah, jadi UTS dan UAS ini bentuknya tes tertulis ya selama 100 menit sesuai dengan jadwal. Nanti Ibu akan bagikan RPS-nya. Di RPS juga ada contoh soal UTS dan UAS yang pernah Ibu berikan di semester-semester yang lalu. Jadi mungkin bentuk soalnya akan ya mirip-mirip lah ya, sedikit modifikasi aja. Lalu untuk tugas yang 40% ini, itu bentuknya non-tes, jadi akan dilihat keaktifan termasuk kehadiran di sini ya. Kemudian portofolio individu, jadi nanti eh, Ibu harapkan portofolionya mungkin karena nanti kita akan pakai MS Team, jadi nanti akan Ibu lihat dari tugas-tugas individu yang di-submit di MS Team, gitu ya. Lalu ada tugas kelompok, nanti akan ada makalahnya dan akan ada presentasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada Ibu. Tidak ada, oke. Nah, Ibu harap dari mata kuliah pembelajaran matematika SD, SMP maupun SMA, kalian udah ngambil matlit belum? Medlit, Baru semester ini Ibu, baru Medlit ada semester 6, Bu. Oh, Semester ini belum berarti? Magnum ya. Oke, metode penelitian. Metode penelitian dan seminar matematik berarti bukan angkatan ini ya? Iya. Berarti angkatan 2021. Maksud Ibu begini, eh, salah satu tujuan dibuatnya mata kuliah ini adalah agar mahasiswa bisa mulai berpikir bagaimana nanti penelitian tugas akhir kalian. Kalian akan mulai bisa memikirkan masalah apa yang akan saya angkat dan solusi apa yang akan saya berikan. Ya, inovasi apa yang akan saya buat karena pada dasarnya sebuah penelitian itu harus ada keterbaruannya. Jadi dengan kalian mengikuti perkuliahan ini, kegiatan, mengerjakan tugas, kalian akan memiliki beberapa pengetahuan tambahan yang bisa menjadi landasan berpikir kalian untuk bisa menyusun proposal skripsi dan melaksanakan tugas akhir dengan baik, gitu ya. Tidak hanya sekedar memenuhi tugas saja, tapi betul-betul kalian punya visi ke depan nanti sampai lulus dari mata kuliah ini kira-kira apa yang bisa kalian ambil, gitu ya. Nah, ini adalah bercampur antara bahasa Indonesia bahasa Inggris ya, karena sebagian memang belum direvisi. Jadi tujuan mata kuliah ini diantaranya adalah menganalisis isi dan tujuan dari kurikulum matematika for junior high school, JHS itu junior high school atau SMP. Jadi nanti Ibu di pertemuan ini akan memberikan tugas yang berkaitan sama kurikulum, ya, di mana kalian harus melakukan apa namanya pelaporan tugasnya di pertemuan kedua besok. Jadi menganalisis isi dan tujuan kurikulum matematika. Kenapa kita perlu melakukan analisis ini? Agar kalian paham isi kurikulumnya itu seperti apa, tujuan-tujuannya itu seperti apa, lalu isinya seperti apa, sehingga kalian nanti bisa melihat adanya gap. Gap itu apa? Adanya Batasan. gap itu bukan batasan. Gap itu jurang ya istilahnya ada apa namanya ada gap antara si isi kurikulum sama apa yang terjadi di kelas pembelajaran. Jadi kalau kamu ngajar di kelas itu kan dokumen yang dipakai pasti kurikulum sama buku ajar, benar gak? Buku teks. Nah, apakah memang yang dilakukan di kelas itu sudah sesuai dengan kurikulum? Apakah tujuan-tujuan di kurikulum sudah tercapai ketika kita melakukan pembelajaran di kelas? Kan tadi banyak yang mengeluhkan siswa itu hanya dari satu kelas mungkin hanya satu dua aja yang bisa paham. Selebihnya blank. Ya enggak? Berarti kan tujuannya tidak tercapai. Betul enggak?
Nah, berarti untuk bisa mengidentifikasi adanya gap atau adanya masalah ya, kita bisa katakan masalah, itu pertama kalian harus paham dulu isinya sama tujuan kurikulum kita tuh apa. Sehingga nanti kalian bisa mengidentifikasi, oh, kurikulum kan harusnya siswa mampu memiliki kemampuan merepresentasikan masalah. Kenapa kenyataannya hanya 1-2 anak saja di kelas yang bisa menyelesaikan soal ini? Berarti kan tidak tercapai tujuannya, benar nggak? Jadi itu pentingnya kita melihat isi kurikulum. Kurikulum 2013 mungkin sebagian sekolah masih pakai, tapi kita coba menganalisis kurikulum Merdeka mungkin ya. Jadi nanti tolong bantu Ibu juga jika kalian punya dokumen kurikulum Merdeka, Ibu minta tolong dikirim ya, karena Ibu belum sempat browsing juga. Oke, Zidan, ada pertanyaan? Maaf sebelumnya memotong. Ya, Untuk nggak apa-apa. kurikulum Merdeka dokumennya sudah ada, Bu. Saya sudah menemukan. Sudah ada. Oke, Ya. good. Boleh nanti di-share ke Ibu ya, Baik, Bu. Mungkin melalui PJ. melalui PJ. Jadi mungkin kalau gitu bisa nanti di-share ke teman-teman yang lain biar kita menggunakan dokumen yang sama. Ibu sempat dengar cerita dari guru matematik kalau isinya tuh masih kadang-kadang berubah-ubah. Jadi guru SMA sih kebetulan Ibu sempat ngobrol. Kebetulan guru itu adalah aktif di MGMP, jadi masih banyak perubahan, revisi sana sini. Jadi mungkin supaya kita nanti dapat dokumen yang sama, dokumen yang dari Zidan aja yang kita pakai, ya, versi yang Zidan punya. Jadi nanti bisa di-share ke seluruh kelas. Nah, dari situ nanti kalian akan ada tugas nanti yang akan Ibu jelaskan ya. Lalu kemudian selain menganalisis tadi isi dan tujuan, yang kedua adalah mampu menganalisis masalah dalam pembelajaran matematika di kelas. Ya, jadi tadi karena memang di awal pertanyaan Ibu, kenapa kita perlu berinovasi? Karena memang ada masalah. Masalahnya apa? Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Ini yang perlu kita sedikit melakukan sebuah penelitian. Jadi mungkin ini tugas individu, nanti juga akan Ibu jelaskan untuk pertemuan setelah tugas kurikulum. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendesain mathematical task. Itu adalah semacam kegiatan atau apa namanya persoalan matematik ya, dan innovative mathematics teaching for junior high school. Seperti ini tujuan dari mata kuliah ini. Nah, tentu saja tujuan ini nanti akan kita capai bersama-sama. Ibu juga akan memberikan beberapa eh, materi untuk membekali kalian agar kita punya kesamaan persepsi, ya, agar kalian punya tools atau alat-alat yang cukup untuk bisa melakukan mencapai tujuan ini. Gitu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu untuk bagian yang kedua yang menganalisis permasalahan apa tuh pembelajaran. Apakah mungkin bentuknya berupa kita observasi ke sekolah atau bagaimana? Ya, ini nanti ada tugas setelah kalian melakukan kurikulum mapping. Tugasnya akan berupa menganalisis problem. Jadi problem ini kan sebetulnya banyak ya. Problem itu banyak, tapi kita mau lihat dari perspektif sebelah mana. Kita mau cari bahwa ada masalah itu buktinya dari mana. Jadi yang akan kita lakukan, yang akan kalian lakukan adalah kalian melakukan atau memberikan pertama gini, kalian menyusun soal dulu. Jadi kalian memilih topik dulu. Kira-kira topiknya apa nih yang banyak siswa itu mengalami kesulitan. Dari topik itu kalian bisa menyusun 1 atau 2 soal. Dari soal itu nanti kalian akan minta izin guru di kelas untuk menguji cobakan soal tersebut. Soalnya harus esai karena kita akan lihat coret-coretan siswa. Kalaupun dia jawabnya salah, nanti akan ibu pandu bagaimana eh, kalian menyusun instruksinya dalam soal ya, supaya kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya data
dari siswa. Jadi kita berusaha untuk melihat apa sih kesulitan siswa dalam mengerjakan soal ini, seperti itu. Jadi kita melihat masalahnya dari sisi kesulitan siswa menyelesaikan soal matematik. Kan berkaitan sama tadi ya, apakah tercapai nggak nih tujuan dari kurikulum? Ternyata ketika kalian nyebar soal ke siswa kelas 9 misalkan, materinya materi yang baru mereka pelajari, taruhlah seperti itu ya, jangan materi yang belum ya, materi yang sudah dipelajari. Ternyata sebagian besar masih belum menguasai konsep dasarnya. Kan kita bisa lihat dari jawaban-jawaban anak ya, seperti itu. Jadi kurang lebih nanti seperti itu Zidan kegiatannya. Jadi tidak perlu mengobservasi langsung ke kelas, tapi kita akan menyebar soal dan mendapatkan respon dari siswa. Alangkah baiknya jika kalian punya kakak kelas, punya teman atau rekan yang sudah mengajar di SMP untuk bisa meminta bantuannya gitu untuk menguji cobakan soal kalian. Alright, ada pertanyaan Eh, lagi? Mhm. berarti untuk berarti kita cuma meminta tolong ke guru untuk menyebarkan soal itu. Betul. Oh, berarti nggak perlu surat izin ke sekolah gitu kan? Tidak perlu karena kalian tidak melakukan asumsi ibu tidak perlu ya karena kalian tidak melakukan intervensi, kalian tidak masuk ke kelas, kalian hanya titip soal aja gitu. Baik Ibu. Jadi itu makanya penting untuk bisa memiliki apa namanya relasi dengan guru-guru SMP yang mungkin kita bisa minta tolong titip soal karena kalau misalkan harus izin nanti kelamaan proses izinnya ya nggak selesai tugasnya kan ini tugas-tugas di awal soalnya. Oke ada lagi? Mm. Sudah pernah mungkin mata kuliah sebelumnya? Kalau PMSD belum, Bu? Belum pernah ke sekolah. Belum. Mm-mm. Jadi mungkin kalian tidak perlu masuk langsung ke sekolahnya karena nanti kalau ada orang lain masuk ke sekolah itu nanti khawatirnya ada beberapa sekolah yang tidak berkenan ya. Jadi cukup minta tolong gurunya, titip soalnya, mungkin kamu yang print soalnya sehingga siswa nanti langsung mengerjakan di lembar yang kamu print itu. Nah, setelah apa namanya siswanya mengerjakan, kamu bisa langsung ambil hasilnya gitu. Jadi kalau bisa sih em, minta tolong teman atau rekan yang mengajar di SMP begitu. Bisa kan ya? Seperti itu ya, insya Allah ya. Coba hubungi kakak kelasnya atau teman-teman yang sudah mengajar. Atau mungkin yang ngajar di bimbel, bimbel yang kelas itu kan juga anak-anak SMP juga ada kan? Satu kelas ada kan? Lumayan banyak nanti dapat respondennya. Di bimbel juga boleh, tidak harus di sekolah. Yang penting kalian punya target siswanya itu kelas berapa dan jadi kalian bisa menyesuaikan uh, soal materinya. Oke? Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk yang jadi untuk yang pertama dan kedua ini tugasnya individu, yang ketiga ini tugas kelompok ya nanti ya. Gitu. Anissa Fitri tadi mau bertanya. Iya, Bu. Berarti itu target satu kelas itu ya, Bu? Bukan satu orang, satu siswa gitu. Satu kelas, satu kelas. Satu kelasnya nanti bisa, kalau cuma 20 ya nggak apa-apa 20. Kalau biasanya kan minimal 20 ya, gitu. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini kurang lebih outline-nya yang akan kita lakukan di pertemuan 1 sampai 16. Pertemuan hari ini, pertemuan introduction, pendahuluan. Besok kita akan bahas kurikulum mapping, tugas yang akan kalian buat, ya. Tugasnya akan Ibu berikan hari ini, besok kita bahas. Kemudian pertemuan ketiga kita akan bahas problems in teaching mathematics. Jadi untuk pertemuan ketiga nanti kita akan melihat beberapa masalah dalam pembelajaran matematik, tapi di pertemuan ketiga Ibu harap kamu udah punya hasil dari
tadi ngasih soal ke anak SMP. Jadi di pekan ketiga itu kalian udah punya hasilnya, ya. Kalian sudah menyusun membuat soalnya. Lalu di pertemuan keempat dan kelima, Ibu akan berikan beberapa materi tentang mathematics content strengths. Jadi eh, intinya tentang penguasaan konsep matematika yang selama ini luput dari perhatian guru, gitu. Itu pertemuan 4 dan 5. Lalu pertemuan ke-6 adalah bagaimana mendesain mathematical task ini bisa dimaknai sebetulnya sebagai soal matematik bisa, kegiatan pembelajaran matematik bisa, gitu ya. Seperti itu. Lalu di pertemuan ketujuh, Ibu pakai istilah question response support karena memang ini nanti kita akan membuat dari pertanyaan yang sudah dari soal yang ada, kita akan mencoba mengisi tabel. Tabel itu adalah isinya apa jenis pertanyaannya, lalu apa bentuk respon yang kira-kira muncul dari siswa. Respon itu artinya jawaban. Jadi kalian semacam bikin rubrik penilaian, tapi bukan rubrik penilaian, tapi ini mirip-mirip. Karena ada kolom ketiga yaitu support. Kolom ketiga support ini dibikin ketika ada respon tertentu dari siswa yang jawabannya misalkan kalau jawaban benar semua, seperti apa? Itu respon yang pertama. Respon kedua, siswa kesulitan memahami soal. Lalu nanti bentuk supportnya apa dari guru? Atau misalkan respon yang jenis ketiga, dia mampu memahami soalnya, tapi dia lupa konsep apa yang harus dipakai. Nanti di kolom ketiga kamu isi bentuk supportnya gimana, kalian sebagai seorang guru. Jadi ini kita akan lakukan analisis lebih dalam lagi, bagaimana membantu siswa yang kesulitan menyelesaikan soal-soal pada konsep tertentu. Ya. Lalu ada pertemuan ke-8 yaitu UTS. Pertemuan ke-9 nanti kita akan ada group discussion. Di situ nanti kalian akan mendiskusikan bersama kelompoknya, melakukan finalisasi akan tugas kelompok. Jadi ini finalisasi di pertemuan ke-9. Karena memang di pertemuan sebelumnya itu sudah mulai membahas tugas kelompok. Jadi dari pertemuan 1 sampai 8 kalian sudah mulai mendiskusikan tugas kelompoknya nanti mau seperti apa. Gitu. Jadi bukan baru di pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 hanya finalisasi aja. Kalian membahas dalam kelompok, nanti dosen akan memberikan masukan dan arahan. Seperti itu. Nah, pertemuan 10 sampai 15 itu adalah tadi pengambilan nilai makalah presentasi dan makalah kelompok dan presentasi kelompok. Jadi Ibu akan bentuk jadi 12 kelompok. Tadi kan mahasiswanya sekitar 39 ya. Jadi akan ada yang 3 atau 4 dalam satu kelompok. Seperti itu. Jadi kalau satu pertemuan 2 kelompok, kalian bisa estimasi maksimal 50 menit untuk satu kelompok melakukan eksperimen mengajar. Jadi nanti 50 menit kira-kira fokusnya harus di kegiatan apa nih? Jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak. Kalau di micro teaching itu kan nanti beda lagi ya. Micro teaching kan kalian harus ada kriteria penilaian di mana dosen itu akan menilai bagaimana membuka pelajaran, bagaimana mengelola kelas yang ribut, ya, bagaimana menutup pelajaran. Tapi kalau di sini bukan itu yang dilihat. Yang di sini adalah kalian mencobakan inovasi yang udah kalian buat. Jadi fokus di situnya, oke? Sehingga 50 menit itu bisa dimaksimalkan. Pertemuan ke-16 kita akan tetap ada UAS, Final Examination, bentuknya tes tertulis. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Tahnia silakan. Ibu, saya izin bertanya. Berarti tugas kelompoknya itu setelah UTS ya, Ibu? Tugas kelompoknya dipresentasikan setelah UTS, tetapi mendiskusikan tugasnya dilakukan sebelum UTS karena memang perlu proses dan persiapan. Ya, seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, jadi nanti baik kelompok 1 sampai 12 itu semua mengumpulkan makalah presentasi dan kelengkapannya itu termasuk PPT, termasuk lampiran-lampiran lembar kerja dan seterusnya itu
pada hari yang sama, di tanggal yang sama. Jadi submission date-nya semua sama. Bukan berarti di kelompok 12 nanti lebih terakhir ngumpulinnya. Tidak. Hanya urutan presentasinya saja. Gitu ya. Oke, ini course outline sampai sini selesai. Ini Ibu akan coba lihat RPS dulu ya, baru nanti Ibu mulai masuk menjelaskan tugas ya. Kita lihat RPS-nya dulu. Sampai sini cukup jelas tidak penjelasan Ibu nih? Cukup Ibu, cukup jelas. Oke, good. Hmm. Kelihatan? Lihat Ibu. Oke. Nah, ini halaman terakhir dari RPS nih tadi, UTS dan UAS. Jadi kalian bisa expect kira-kira nanti soalnya kayak apa, walaupun nggak sama persis ya, tapi kalian bisa lihat di sini bentuk soal yang pernah Ibu berikan. Misalkan di UTS, jelaskan salah satu tujuan dari kurikulum matematika SMP. Kemudian nomor 2, perhatikan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal berikut. Ya, buatlah analisa. Kenapa sih siswa melakukan kesalahan tersebut? Ya, ada bentuk jawaban siswa ini. Jadi kalian melakukan analisa. Kira-kira kesalahan ini penyebabnya apa? Nah, ketiga, buatlah QRS untuk masalah matematika berikut. Ini ada masalah matematika, nanti apa namanya? Kalian membuat tabel QRS-nya atau question response support. Oke, ini untuk UTS kurang lebih seperti ini. Ini 100 menit juga udah cukup eh, cukup padat untuk menyelesaikan soal ini. Nah, UAS ini em, lebih spesifik pada konten matematika tertentu karena kan nanti kelompok kalian akan membahas topik-topik matematik tuh. Kelompok kalian akan melakukan presentasi mengenai inovasi pembelajaran matematik dan mungkin Ibu akan ambil dari salah satu atau salah dua presentasi kalian yang akan diangkat menjadi soal UAS. Salah satu contoh misalkan ini tentang apa namanya aljabar. Oh, ini bukan aljabar, relasi, relasi linier, eksponensial dan relasi kuadrat. Ya, tulis persamaan untuk setiap relasi dan jelaskan seperti itu. Jadi selesaikan masalah di atas, kemudian tujuan pembelajarannya apa sih? Kalau ada soal kayak gini nih sebetulnya untuk eh, objektif yang mana dari kurikulum gitu kan? Jika Anda adalah gurunya, apakah soal yang akan diberikan selanjutnya kepada siswa? Kira-kira setelah siswa menguasai konsep ini, konsep selanjutnya siswa harus menguasai apa nih? Gitu. Terus kemudian soal yang kedua, jelaskan dengan contoh beberapa penggunaan statistik, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini lebih kepada apa yang sudah kalian presentasikan. Nah, dari situlah soal akan dibuat. Jelas ya? Kita mulai RPS-nya jadi dari bawah nih. Kita sekarang ke atas ya. RPS, RPS. Ini bentuk awalnya sama. Ini tadi deskripsi mata kuliah sudah. Jadi kita akan fokus ke yang belum dibahas sih kayaknya ini ya, apa namanya? Peraturan ya. Ini untuk penilaian sama ya dengan mata kuliah yang sebelum-sebelumnya ya. Untuk kriteria A, A minus, B plus dan seterusnya. Nah, ini untuk peraturan perkuliahan kita akan sepakati nih kehadiran ya. Jadi ini akan terus kita pakai di mata kuliah yang lain juga. Jadi kalau kalian eh, berencana tidak hadir misalkan, tolong perhatikan udah berapa kali nggak hadir. Kan hanya boleh maksimal berapa? 3. 3. Tiga atau 2?
Kalau di sebelumnya ada dosen yang 3. Tergantung dosennya sih, Bu. 3, oke. 3 ya. Jadi 3 adalah 3 dari 14. Jadi gini, mungkin 20% tuh Ibu biasanya bentar. Karena ada yang mungkin menghitung dari 16, ada yang menghitung dari 14 ya. Karena 16 itu kan ujian. Oke, 3 adalah batas maksimal. Kita sepakati ya. 3 adalah batas maksimal ketidakhadiran. Ketika kalian lewat dari 3 pertemuan, maka sesuai dengan peraturan tidak lulus dan mendapat nilai E lebih dari 3. Oke, kehadiran itu baik kehadiran daring maupun luring ya. Nah, untuk keterlambatan di sini diizinkan masuk maksimal 30 menit. Mungkin kalau di Ibu biasanya nggak sampai 30 menit ya, ini terlalu lama ya. Mengikuti perkuliahan mungkin mengikuti boleh gitu ya kalau Ibu biasanya, tapi untuk mendapatkan absen itu Ibu beri toleransi 20 menit saja maksimal ya. Hanya 20 menit baru dia boleh diabsen. Lewat dari itu maka silakan aja masuk tapi tidak boleh diabsen gitu ya. Nah, ini ada peraturan yang sama untuk setiap mata kuliah, keterlambatan penyerahan tugas selama 1 sampai 3 hari dari tenggat waktu akan mendapat pengurangan nilai. Tapi kalau lebih dari 7 hari akan dianggap tidak mensubmit ya. Kalau dari MS Team kan kelihatan tuh nanti terlambatnya berapa lama kan? An hour late aja, 10 menit terlambat aja kan ketahuan ya. Kemudian, mahasiswa yang tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas tanpa pemberitahuan akan diberikan nilai D pada tugas atau ujian tersebut. Tapi kalau UTS UAS otomatis 0 ya nilainya ya. Gitu. Kemudian, mahasiswa wajib mematuhi standar aturan dan kebijakan tentang kejujuran akademik, menghindari tindakan plagiarisme dan kecurangan dalam ujian. Ini sudah standar etika yang normal berlaku untuk semua mata kuliah. Oke. Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, Ibu harap juga kalian sudah tahu batasan-batasannya seperti apa ya. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi yang tidak terkait dengan pembelajaran. Oke, tidak membuat kegaduhan, wajib menampilkan identitas diri dalam bentuk tulisan, citra, atau video. Ini sih eh, kalau pertemuan Zoom ya, tapi Ibu prefer kalian open cam. Ya, selama tidak ada kendala untuk open cam, karena itu salah satu bentuk etika juga dalam kelas ya. Kecuali kalian ada kendala yang memang eh, tidak memungkinkan untuk open cam, maka silakan meminta izin kepada ibu secara langsung. Ketika kalian hanya ini ada beberapa yang off cam nih yang dari awal ibu perhatikan off cam terus, tapi ibu belum tegur karena memang eh, ibu masih berpositive thinking, mungkin dia ada eh, kesulitan untuk on cam ya. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa on cam, Ibu sangat menghargai sekali kalau mereka meminta izin dengan dosennya, maaf Ibu, saya tidak bisa on cam karena seperti ini, seperti itu. Tapi ketika ada mahasiswa yang dari awal perkuliahan sampai sudah berlangsung beberapa menit masih off cam dan tidak ada pemberitahuan, Ibu cukup menyayangkan ya sikapnya, tolong diperbaiki. Ya, karena di sini institusi Universitas Negeri Jakarta akan menciptakan pendidik-pendidik, calon guru ya, di mana sikap juga harus diperhatikan. Tidak hanya kalian pintar secara akademik, tapi etika dan sikap itu akan selalu diingat oleh seorang dosen. Mau kalian sudah lulus berapa tahun kemudian, ketika kamu punya etika yang sangat baik, maka dosen-dosen akan selalu ingat oleh mahasiswa tersebut. Ya, akan selalu diingat. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Ibu mungkin mau cek dulu nih kehadiran yang belum off, yang belum on cam ya. Ada Cory, Dustin, Fauzan, dan Anindya. Apakah keempat mahasiswa ini hadir? Hadir Ibu. Sebelum maaf Bu, hadir saya Bu. nggak bisa on cam karena jaringannya Ibu. Hadir Ibu, Cory tapi hadir. izin nomor Anindya Fauzan apakah hadir, Bu. hadir? Hadir Ibu. Saya laptopnya nggak bisa on cam Bu hari ini. Oke, jadi Ibu berharap yang tidak bisa on cam itu tidak terjadi di setiap hari ya, tidak terjadi setiap pertemuan ya. Beberapa Baik, kali Ibu. tentu akan dimaklumi, tapi kalau setiap pertemuan selalu off cam, Ibu rasa itu kurang ada upaya untuk mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh ya, begitu. Jadi untuk yang on cam, Ibu sangat apresiasi, terima kasih. Kira-kira sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Ibu, Ya, saya izin bertanya. ya silakan. Itu yang terkait plagiarisme, itu kan plagiarisme dalam ujian. Kalau misalnya dalam penugasan, apakah ada ketentuan plagiarisme, misalnya plagiarisme yang harus dicek di internet, seperti itu, apakah ada batas toleransinya? Biasanya kan Ya. setiap dosen ada. Ya, jadi memang tergantung tugas yang diberikan. Jika tugasnya bentuknya makalah, maka kemungkinan plagiarisme itu sangat tinggi. Ya, Ibu bukannya meng-underestimate kalian, tapi memang sudah banyak terjadi mahasiswa mengerjakan tugas itu banyak istilahnya copas, copy paste dari makalah yang sudah ada. Ya, cuma nanti bentuk makalah di tugas akhir perkuliahan ini bukan makalah yang banyak narasinya, tapi lebih kepada bagaimana kamu mendesain suatu pembelajaran. Desain pembelajaran, kalau misalkan kamu ambil dari sebuah penelitian orang yang sudah dilakukan, itu boleh. Jadi di sini kamu tidak mengklaim ini adalah desain yang kamu buat sendiri, tapi memang kamu sertakan referensinya. Desain ini saya ambil dari artikel ini di publikasi jurnal. Jadi nanti akan ada referensinya untuk tugas makalah yang dibuat. Jadi justru Ibu sangat senang sekali kalau kalian bisa melihat hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian tentang satu konsep tertentu, mereka menggunakan aktivitas pembelajaran apa, itu bisa kamu tiru dan modifikasi untuk tugas ini. Karena memang di mata kuliah ini kita tidak melakukan publikasi dari hasil yang dari hasil mata kuliah ini kan kita nggak melakukan publikasi keluar ya. Jadi ini hanya untuk pembelajaran kita di kelas saja. Maka tidak akan ada proses pengecekan Turnitin atau yang semacamnya. Gitu. Untuk tentang plagiarisme. Nah, ini sebetulnya judul-judul referensi yang bisa menjadi bacaan kamu, walaupun ini bukan bacaan wajib, tapi beberapa sumber ini kami dosen pakai untuk menyiapkan materi sebetulnya. Ya, seperti itu. Nanti ini akan Ibu share, tapi ada yang masih kurang sedikit di sini peta konsep belum ditambahkan, jadi nanti akan Ibu tambahkan dulu ya, baru nanti Ibu share ke kalian RPS-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Ibu akan stop share, Ibu akan mulai jelaskan ke tugas. Memang Ibu belum bikin panduan pelaksanaan tugasnya secara tertulis, jadi mohon dicatat baik-baik ya, supaya apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya. Karena Ibu belum siapkan nih panduan apa namanya membuat tugasnya. Nah, kita kembali ke tugas yang harus kalian buat ya. Tugas pertama. Jadi untuk pertemuan pekan depan, tiap mahasiswa nanti akan Ibu buat submissionnya di MS Team. Itu submissionnya akan Ibu buat tanggal, ya pokoknya sebelum hari Senin ya. Biasanya satu hari sebelumnya Ibu udah buat
submission date-nya itu 1 hari sebelum pertemuan kita pekan depan. Itu kalian melakukan analisis tadi kurikulum ya, melakukan analisis, kemudian kurikulum mapping. Jadi kamu semacam membuat peta konsep. Selama 3 tahun di SMP, siswa itu belajar apa saja. Peta konsep dari dokumen kurikulum yang kalian pegang. Itu untuk tugas pertama. Jadi nanti boleh kalian pakai tulis tangan, boleh kalian mau pakai komputer untuk membuat kurikulum mappingnya, itu dibebaskan. Nanti disubmit, akan Ibu buat submissionnya di MS Team. Tanggal pengumpulan terakhirnya Ibu buat tanggal 11 lah ya. Seperti itu. Lalu untuk pertemuan ketiga itu problems in teaching mathematics. Tadi kan Ibu udah jelaskan di pertemuan ketiga atau di week ketiga kalian sudah bawa hasil dari respon siswa. Ya. Nah, bagaimana sih membuat soalnya? Pertama, kalian tentukan dulu topiknya. Kalian mau fokus ke topik apa nih? Kan kalian sambil ngerjain kurikulum mapping kan sambil melihat nih materinya kan ya. Sambil kira-kira membayangkan pengalaman kamu dulu belajar di SMP gimana? Atau sambil membayangkan pengalaman kamu ngajar anak SMP. Kira-kira dari materi matematika SMP yang selama 3 tahun ini, siswa kesulitannya di mana ya? Dibentuk soal kayak apa ya? Gitu. Jadi Ibu berikan petunjuk ketika kamu membuat soal, eh, bikin paling nggak 2 soal. Soal pertama adalah bentuk soal yang menurut kamu siswa sering kesulitan dalam menyelesaikan soal ini. Ya. Soal yang kedua adalah bentuk soal yang rutin atau bentuk soal yang menanyakan pemahaman dasar konsep tertentu. Jadi kalian tahu ketika ada namanya di kelas kan ada anak yang levelnya rendah, ada yang tinggi kan? Jadi sederhananya gini, kamu buat soal yang tingkat kesulitannya rendah dan tingkat yang kesulitannya sedang atau tinggi. Jadi 2 itu. Yang rendah ini untuk kita tahu apakah masih ada siswa di kelas yang nggak bisa nyelesain soal yang tingkat kesulitannya rendah ini. Bener nggak? Karena takutnya kalau kalian hanya kasih soal yang jelimet, hanya kasih satu soal yang sulit, maka kita nggak bisa lihat bahwa, oh anak ini sebetulnya dia bisa konsep dasarnya. Dia bisa nyelesain soal yang mudah, tapi karena ini soalnya terlalu sulit, dia mungkin nggak bisa. Nah, dengan kita kasih 2 soal itu, kita akan lihat, oh sekian persen siswa itu bisa menyelesaikan soal mudah, tapi hanya sekian persen yang bisa menyelesaikan soal sulit. Kesulitannya di mana, itu yang akan kita analisa nanti. Ya, nanti kalian akan di pertemuan ketiga akan di pertemuan ketiga berarti 19, berarti di tanggal 18 Ibu juga akan bikin submission date untuk tugas individu yang kedua. Melaporkan hasil analisa kamu terhadap jawaban-jawaban siswa. Gitu ya. Nah, ketika kamu membuat menyusun soal, pastikan kalian menuliskan instruksinya dengan jelas. Misalkan, kerjakan soal di bawah ini pada lembar yang telah disediakan. Biasanya kalau Ibu juga menambahkan instruksi gunakan pulpen. Kenapa gunakan pulpen? Agar siswa nggak pakai pensil. Kenapa siswa nggak boleh pakai pensil? Karena dia cenderung menghapus kalau dia merasa jawabannya salah. Gunakan pulpen dalam mengerjakan soal, dan jika ingin memperbaiki soal, cukup disilang saja jawaban yang salah. Jadi jangan diurek-urek. Kenapa kita perlu lihat itu? Ketika menganalisis jawaban anak, kita perlu lihat jawaban salah yang dia buat. Sehingga kita bisa menganalisis kesalahannya di mana. Kalau dia hapus kan kita nggak tahu proses berpikirnya, benar nggak? Kalau dia urek-urek, kita juga nggak bisa tahu kesalahannya di mana. Nah, kesalahan itu penting buat kita, guru, untuk tahu seberapa paham dia akan konsep ini,
dan miskonsepsi apa yang dia miliki dari jawaban tertulis itu. Jadi berikan instruksi, minta tolong gurunya juga untuk menyampaikan ini ke siswa, pakai pulpen, dan jika ingin mengoreksi jawaban, cukup disilang saja. Jangan diurak-urak jawabannya atau jangan dihapus. Itu biasanya prosedur yang biasa instruksi yang biasa ibu gunakan kalau ngasih soal ke siswa. Dengan gitu kita akan dapat informasi yang lebih banyak. Nah, ada satu lagi tips supaya kita bisa mendapatkan data yang lebih lengkap, ya. Eh, Jadi untuk soal yang sulit misalkan, kamu bisa berikan instruksi juga di soal kepada siswa, misal kalimatnya seperti ini ya, nanti kamu susun lebih baik lagi ya. Jika kalian tidak bisa, bukan tidak bisa ya, jika menurut kalian soal ini tidak bisa diselesaikan, jelaskan mengapa. Atau jika kamu tidak bisa menyelesaikan soal ini, jelaskan mengapa. Jadi paling tidak kita bisa mengetahui ketika ada anak yang blank sama sekali, dia paling nggak bisa nulis sesuatu. Dia bisa mereflek ke dirinya kenapa dia eh, nggak bisa nyelesain soal ini. Atau jika menurut kamu soal ini nggak ada jawabannya, jelaskan mengapa. Gitu. Kira-kira seperti itu, paham? Ya, mungkin saran ibu kamu cukup eh, print apa namanya 2 halaman bolak-balik ya, halaman pertama untuk soal pertama, halaman kedua untuk soal kedua. Jadi pakai lembar yang sama aja, siswa langsung jawab di lembar itu. Dan izinkan siswa untuk mencoret-coret lembar jawaban atau soal. Gitu. Jadi kita bisa lihat betul-betul apa sih yang siswa coret-coret di lembar jawabannya. Ada pertanyaan untuk tugas kedua, individu kedua? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Berarti tadi kan minimal buat 2 soal ya, Ibu. Karena ini tugas individu, berarti nanti masing-masing mahasiswa, satu mahasiswa itu berarti nyebar 2 soal ke satu sekolahan atau satu bimbel gitu, Bu. Satu kelas aja. Heeh. Ya, Ya, betul. terima kasih, Ibu. Ya, Septiani, silahkan. Ya, izin Bu, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, untuk kurikulum mapping itu berarti kita menuliskan materi apa saja yang diajarkan selama 3 tahun sesuai kurikulum Merdeka gitu ya Bu. Berarti Ya, ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. ya, betul. Oke, untuk acuannya berarti nanti yang dokumen dari Zidan ya Bu, karena yang saya tahu beberapa kurikulum juga ada revisi, jadi banyak sekali materi yang berbeda. Nah, itu kan makanya ya. Tadi makanya apa namanya? Karena masih banyak revisi, jadi kita Zidan ini apa ada yang terbaru? Septiani ada yang terbaru nggak? Mungkin kalau nanti ada yang punya yang terbaru, kita bisa pakai yang itu. Eh, Terakhir ada yang 2023 kalau nggak salah ya Ibu. Nanti saya coba cek juga. Boleh Kalau nanti dikomunikasikan dengan PJ supaya kita sepakati satu dokumen aja untuk tugas ini supaya kita punya persepsi yang sama. Oke? ya, baik Ibu. Mm-mm. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Hasil respon yang siswa itu dibuat dalam bentuk apa ya Bu? Dalam bentuk laporannya, maksudnya di Word kita menuliskan analisisnya atau bagaimana? Oke. Jadi untuk pelaporan nanti Ibu harap kamu punya scan dari tiap-tiap jawaban siswa itu kamu scan, lalu kamu membuat semacam summary dari findings dari data-data yang kamu peroleh. Misal kamu bentuk summary-nya Ibu bebaskan ya menggunakan apa namanya? Jadi Ibu bebaskan bagaimana kamu akan membuat summary misalkan boleh melaporkan dari sekian persen siswa masih melakukan kesalahan atau kalau kamu bisa melakukan analisis lebih dalam ya kesalahan siswa pada soal ini dia tidak bisa memahami soal atau kesalahan siswa dari soal ini dia lupa rumusnya.
Jadi kalian bisa mengidentifikasi mayoritas itu salahnya di mana. Atau ada kesalahan yang kurang teliti. Seperti itu. Jadi mungkin summary-nya hanya cukup 1 halaman aja, tidak usah banyak-banyak. Tapi di situ betul-betul kamu tampilkan gambaran umum dari apa yang kamu dapat. Mhm. Baik, Dan Ibu. dan kalau bisa kamu eh, laporkan karena gambaran umum yang paling dominan, kesalahan yang paling dominan terjadi apa? Itu penting. Paling dominan berarti kebanyakan siswa melakukan kesalahan ini nih, gitu. Pastikan tingkat kesulitan soalnya tidak terlalu sulit sehingga kamu bisa dapat respon yang cukup ya. Karena kalau terlalu sulit nanti takutnya banyak yang nggak bisa jawab, gitu ya. Ya, Dan baik, Ibu. bentuk soalnya juga kalau kamu sering mendengar istilah soal rutin, soal non rutin, coba deh cari-cari bentuk soal non rutin tuh kayak apa sih, gitu. Jadi kita akan melihat ke kemampuan siswa menyelesaikan bentuk-bentuk soal non rutin. Oke. Jadi kalau tadi kita bisa kategorikan 2 soal, satu tingkatnya rendah, satu tinggi, maka kita bisa juga melihat yang untuk rendah untuk soal rutin, untuk yang tinggi untuk soal rutin. Gitu ya, kira-kira ya. Iya, Ibu. Terima Oke, kasih, Ibu. silakan Tahnia. Baik, Ibu, saya izin bertanya, Ibu, untuk eh, siswa untuk menyelesaikan soal itu apakah ada minimal siswanya, Ibu? Jumlah siswanya? Nggak ada sih, nggak ada. Tapi jangan juga cuma 1 atau 2 gitu ya maksudnya. Kan kalau satu kelas kan palingan minimal 10 ada nggak sih? Kalau sekelas bimbel gitu? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada, oke. Atau sulit juga ya. Misalkan ini kan ada 39. Misalkan gini, satu kelas misalnya ada 40 anak. Nah, mungkin kalian bisa bekerja sama, satu kelas bisa 2 mahasiswa kasih soal yang berbeda. Jadi setengah 20 anak ngerjain soalnya Zidan, setengah kelas lagi ngerjain soalnya Tahnia misalkan. Jadi dapat 20 responden, 20 responden. Ya. Tadi ya paling nggak 10 lah minimal ya. Minimal 10. Bisa seperti itu kan ya kira-kira, tapi pembagian anaknya kalau bisa jelas ya, maksudnya jangan yang kelompoknya Zidan anak pinter-pinter semua, kelompoknya Tania anak yang kurang-kurang semua. Jadi kalau bisa sama kemampuannya. Jika ingin apa namanya, diakalin begitu kan lebih enak ya, gitu. Oke, Anissa silahkan. Saya izin tanya Ibu, berarti buat pertemuan 2 besok itu tugasnya ada 2 ya Bu, analisis sama mapping kurikulum itu ya Bu? Kurikulum mapping dikumpulkan tanggal 11 paling lama. Kemudian tugas hasil respon jawaban siswa dikumpulkan tanggal 18 paling telat. Berarti bukan analisis kurikulum ya Bu? Cuman Analisis kurikulum itu bentuknya kurikulum mapping. Ya, terima kasih Bu. bentuknya kurikulum mapping, betul. Siti Nur Aisyah, silakan. Iya, Ibu izin bertanya. Tadi kan untuk respondennya itu kayak misalnya setengah dari kelasnya Zidan itu ada yang punya saya atau ada yang punya Zidan gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kan materinya kan beda-beda juga gitu ya, Bu. Kita kayak pakai respondennya tuh yang sama tapi materi kita beda itu boleh nggak, Bu? Gitu. Justru materinya harus beda, nggak boleh ada yang sama. Ibu berharap kalian kasih soal materinya beda-beda. Tapi kan di kelas 9, misalkan kalian sama-sama di kelas 9, berarti materi yang sudah pernah dipelajari anak kelas 9, kan banyak kan? Jadi harus beda ya. Tapi berarti respondennya juga harus beda gitu ya, Bu? Iya, respondennya beda. Makasih, Ibu. Oke, silakan Bintang, oke. Suaranya Bintang belum terdengar. Suaranya belum terdengar Bintang.
Coba mic-nya sudah tersambung belum Bintang? Di unmute sih sudah, tapi belum keluar ya suaranya ya. Sepertinya ada masalah di Di audionya. mic, iya. Bintang bisa diketik saja di chat, nanti Ibu baca ya, karena suaranya sama sekali nggak keluar. Coba diketik ya. Oke, silahkan. Selanjutnya Zidan. Baik Ibu, izin bertanya. Jadi ini kan konsepnya agak membingungkan terutama di yang bagian apa yang nitip soal itu. Jadi targetnya tuh di jumlah siswa atau bagaimana, Bu? Tidak ada target di jumlah siswa. Tadi kan ada yang bertanya minimal berapa, maka mungkin Ibu bisa berikan batasan 10, tapi itu juga bukan batas yang fix. Kalau misalkan 9, 8 ya it's okay. Karena memang keterbatasan, jadi kalau misalkan kalian tanya minimal ya mungkin 10 oke gitu, angka yang bagus. Tapi untuk mensiasati kesulitan mendapatkan kelas, bisa kalian gunakan satu kelas untuk 2 mahasiswa. Jadi kalian bagi 2, separuh untuk mahasiswa A, separuh untuk mahasiswa B. Jadi targetnya adalah kalian melakukan analisis dari jawaban siswa. Berapa banyak jumlah siswanya, itu fleksibel. Nah, kalau bisa disiasati dari 40 anak satu kelas bagi 2 itu lebih baik. Sehingga nanti kalian juga nggak terlalu banyak ngelihat jawaban 40 anak ya. Bingung juga tuh nanti kalau udah kebanyakan datanya. Ya, kira-kira gimana? Jelas nggak? Baik, sudah cukup jelas Ibu. Terima kasih. Iya. Silakan nanti kalau misalkan mau mensiasati seperti itu, cari pasangan berdua-berdua ya. Jadi bisa berkomunikasi sama gurunya sama-sama gitu. Kalau misalkan dari segi eh, practicality mungkin lebih praktis nanti pada saat bagi kelas 2 kolom sini ngerjain soal dari si A, 2 kolom ini mengerjakan soal dari si B itu juga nggak apa-apa. Biar nggak ribet-ribet amat ya. Kan biasanya udah nyampur tuh kalau di kelas kan. Seperti itu. Ya, bisa disiasati kayak gitu ya. Ya, mungkin pengerjaan soalnya kalian estimasi paling lama 30 menit mungkin atau 20 menit. Jadi kalian minta izinnya nggak lama-lama ke guru. Jadi mulai dari sekarang bisa sambil cari-cari rekan atau teman guru yang bisa dimintai tolong. Oke, pertanyaan bintang. Untuk mengambil data dari siswanya untuk mendapatkan responden perlu ke satu sekolah SMP atau sebaiknya bagaimana Ibu? Oke, kalian bisa eh, jadi langkah yang paling mudah bintang kita mencari rekan guru SMP ya, teman atau kakak kelas atau mungkin teman yang ngajar di bimbel. Jadi kita nggak perlu secara formal datang minta izin lewat surat itu nggak perlu, tapi kita bisa minta tolong nitip soal ke guru ya. Mungkin kalau misalkan apa namanya kamu udah print soalnya, kamu tinggal titipin ke guru untuk kamu janjian kira-kira kapan bisa ngasih soal ini Pak atau Bu, saya minta waktunya sekitar 20 sampai 30 menit aja. Kalau misalkan 20 menit cukup ya oke. Jadi nggak terlalu lama mengganggu kegiatan belajar guru di kelas. Mungkin nanti Bintang bisa bekerja sama dengan satu temannya, jadi bisa bersama-sama untuk mencari satu kelas itu. Oke, kira-kira gimana Bintang? Apakah ada kendala untuk mencari kelasnya kira-kira? Bisa diberitahukan ke Ibu jika ada kendala ya. Karena Ibu juga ada beberapa kenalan guru SMP. Jadi kalau kalian ada kendala nanti bisa hubungi Ibu. Ya, nanti minta izin baik-baik. Tapi ya tidak perlu melakukan intervensi, hanya titip soal saja. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, itu Ibu jelaskan untuk tugas individu pertama dan kedua. Lalu nanti
tugas selanjutnya kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Sambil kalian kalau bisa udah mulai membentuk kelompok deh nanti mungkin ya. Kelompok untuk tugas kelompok tadi ya, bikin 12 kelompok ya. Boleh nanti daftar namanya diserahkan ke Ibu. Seperti itu, oke? Oke, ada pertanyaan? Ibu rasa cukup untuk pertemuan pertama ini. Apakah ada pertanyaan? Oh, Zidan, oke. Ibu, saya ingin bertanya lagi. Ini Mm-mm. kan Ibu tim sama Bu Meli. Berarti Bu Betul, Meli habis UTS dan Bu ya. Meli meneruskan yang kelompok itu berarti. Jadi Bu Meli akan masuk ke kelas setelah UTS. Jadi di pertemuan ke-9 nanti Bu Meli akan masuk. Jadi Bu Meli akan melanjutkan tugas kelompok. Jadi presentasi tugas kelompok nanti akan presentasi dengan Bu Meli. Seperti itu. Oke, baik Ibu, Ya. terima kasih. Biasanya kalau pengajaran bertim memang salah satu sebelum UTS, yang lainnya nanti sesudah UTS. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari mata kuliah ini. Oke? Tetap semangat. Nanti referensi-referensi yang Ibu berikan silahkan dipelajari. Oke? Ya, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak kasih, Ibu. Bu.